يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LGTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Bilal Masawan di acara Podcast Tren Bicara Yang Baik. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Podcast Tren ini. Tentunya kita dalam 30 menit ke depan akan membicarakan hal-hal yang bermanfaat, yang itu sesuai dari hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pemirsa LGTV dimanapun Anda berada, spesial sekali karena pada siang hari ini kami bisa bersama dengan salah satu alumni Pondok Pesantren Islamic Center LGC angkatan yang keempat. Beliau ini sekarang sudah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kita sapa dulu Mas Syahrul. Assalamualaikum Mas Syahrul. Waalaikumsalam Mas Bilal. Gimana kabarnya Mas Syahrul? Alhamdulillah Mas Bilal. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan untuk kita semua, terutama juga pemirsa LGTV dimanapun Anda berada. Oke Mas Syahrul, bisa dikenalkan kepada pemirsa LGTV di rumah, siapa sih Mas Syahrul ini? Gimana dulu waktu di pondok? Sebagai apa? Kemudian apa dulu yang dikerjakan di pondok selama pondok? Baik, perkenalkan nama saya Syahrul Firmansyah. Saya berasal dari Sidoarjo. Ketika saya di pondok dulu, keinginan saya yaitu hanya satu, menuntut ilmu agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Mulai SMA apa SMP mondoknya? Saya mondok di Pondok Pesantren Islamic Center LGC ini mulai dari SMA. SMA ya, berarti SMP-nya di luar. Ya, masuk SMP di saya sini. di MTS. Jadi masuk di pondok waktu SMA. Jadi mondoknya Mas Syahrul ini 3 tahun. Mas Syahrul ini waktu itu 2000 berapa Mas? 2018 ya? 2018 itu bersama-sama kami 4 orang, ada saya, Mas Syahrul, ada juga Mas Riko. Ya, Mas Riko. Sama Aldi, angkatan saya itu tugas di Singapura, dakwah di Singapura 13 hari. Alhamdulillah sudah 5 tahun berlalu kita bisa berbincang-bincang kembali di sini. Dan sekarang Mas Syahrul ini jadi apa nih? Kok pakai seragam tentara? Apakah ini dapat dari persewaan atau memang asli nih? Bisa ceritakan ke pemirsa yang ada. Jadi ketika saya lulus SMA di Pondok Pesantren LGC, saya berkeinginan menjadi anggota Polri. Pendaftaran saya pertama, saya gagal. Saya gagal di Pantukir. Pada saat itu nilai saya kurang dari peserta-peserta yang lainnya. Akhirnya pendaftaran yang kedua, mencoba dari kesalahan saya yang pertama. Pada akhirnya saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anggota Polri melalui hafalan Al-Qur'an yang saya dapatkan di pondok pesantren, ilmu yang saya dapatkan di pondok pesantren, dan itu berguna buat saya ketika di kepolisian. Jadi begitu Mas Bilal. Jadi belajar dari sebuah kesalahan ya, Iya. agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa sukses di hari yang ke depan. Bagus sekali nih Mas Syahrul. Mungkin misalnya bisa ditiru bahwa kesalahan itu memang mutlak dari fitrahnya seorang manusia, akan tetapi bagaimana kita menyikapi permasalahan itu, menjadikan itu semua bukan sebagai kelemahan kita, akan tetapi jadikan kesalahan itu sebagai langkah kita untuk belajar lebih kuat lagi, belajar lebih serius lagi agar bisa mencapai kesuksesan berikutnya. Mas Syahrul dulu berarti sempat gagal ya? Saya sempat gagal satu kali. Itu perasaannya dulu gimana tuh? Gagal. Apa ada perasaan menyerah? Saya nggak pantas kayaknya untuk. Kalau perasaan saya dulu waktu gagal, saya memang merasa kurang kalau waktu itu. Kalau buat saya nilai saya waktu itu memang kurang. Saya yakini emang kurang. Pada akhirnya saya di tahap yang kedua. Saya belajar dari kesalahan itu, saya mengikuti bimbingan belajar. Saya terus tadarus Al-Quran,
dan juga ilmu-ilmu yang yang saya dapatkan ketika di pondok, pada akhirnya itu yang membuat saya lulus di tahap yang kedua. Jadi begitu, Mas Bilal. gitu ya. Oh, berarti Mas Harul ini lebih memfokuskan ke ilmu-ilmu agama malah. Iya. Berarti nggak harus untuk full staminanya, olahraganya. Mungkin ada ya. Ada. Ya. Tapi memfokuskan berarti lewat jalur yang Ya, lain. Karena di kepolisian kemarin itu ada jalur rekpro, rekrutmen proaktif, yaitu terdiri dari orang yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran. Itu lebih diutamakan. Karena memiliki hafalan Al-Quran di kepolisian itu sangat dihargai, dihormati. Maka dari itu di kepolisian ingin mencari personil yang dari pondok pesantren dan hafal Al-Quran. Ya. Berarti kuncinya hafal Quran tadi. Ya. Berapa juz sih yang dihafalkan? Misalkan ada 30 juz apa harus 30 juz, harus mungkin atau Kalau gimana? ketika saya daftar dulu minimal 20 juz. Minimal 20 juz ya. Berarti 20 juz itu distorkan Ya, atau gimana tuh? Nanti 20 juz itu akan diteskan oleh pihak yang sana ya, kepolisian, kepolisiannya. Ya, Jadi tesnya itu pakai yang tadi, pakai Ya, hafalan Quran hafal tadi. Quran, psikologi, akademik, sama jasmani. Itu berarti Mas Harus selama 3 tahun di LGC itu menghafalkan itu. Saya Menghafalkan 3 20 tahun juz. di LKC, alhamdulillah dapat 15 juz kurang lebih lah. 15 juz. Ya. Terus yang 5 juz lagi? 5 juz lagi saya hafalkan di rumah, saya hafalkan di pondok pesantren, di masjid gitu. Oh. Udah. Jadi selain hafalan di pondok pesantren berarti Saya di rumah juga menghafal Al-Quran. di rumah juga tetap Iya. menghafal Quran ya. Di 5 juz ini mandiri ya. Ya, alhamdulillah. Dan itu sulit loh. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sulit. Kalau baca Quran di rumah aja sulit, apalagi hafal Quran itu pasti ada himmah yang kuat, ada keinginan yang kuat dari diri Mas Harul sehingga bisa melakukan seperti itu. Oke, lanjut Mas Harul. Untuk bekal apa saja sih? Misalkan kalau ada seorang santri kemudian ingin menjadi anggota kepolisian, apa ya bekal yang harus dipersiapkan? Nah, ini khususnya untuk adik-adikku yang dari santri pondok pesantren manapun. Kalau ingin menjadi anggota Polri melalui jalur proaktif, yang pertama yaitu melalui menghafal Al-Quran, yaitu minimal 20 juz. Yang kedua, persiapkan psikologi. Bisa kita belajar di internet, bisa kita belajar di bimbingan belajar. Banyak sekarang yang sudah membuka bimbingan belajar khusus Polri, khusus TNI. Yang ketiga, kita belajar akademik. Kita di sekolah kan sudah belajar akademik, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, itu kan sudah kita pelajari waktu sekolah. Jadi yang ini yang terakhir yaitu jasmani. Jasmani yaitu lari, berenang, push up, pull up maupun sit up. Harus kita persiapkan sejak dini. Jadi begitu Mas Bilal. Jadi polisi juga ada tes renang ya? Iya. Ada tes renang. Sebenarnya. Tapi gimana nih kalau misalkan ada santri pengen masuk kepolisian sedangkan dia tuh nggak hafal 20 juz. Apa masih bisa misalkan hafal 5 juz atau 10 juz apa Bisa. masih bisa ditolerir? Jadi kalau santri ingin menjadi anggota Polri tapi tidak melalui jalur proaktif, bisa melalui jalur reguler, yaitu psikologi. Yang pertama tes psikologi, yang kedua tes akademik, yang ketiga tes jasmani. Jadi begitu Mas Bilal. Berarti tesnya nggak pakai tes yang itu tadi ya, hafalan 20 juz atau 30 juz kan, tapi pakai tes psikologi, jasmani dan yang lainnya. Oke Mas Harul. Kemudian gimana sih gambaran cerita kehidupan di sana ketika waktunya berapa? 1 tahun ya? Sudah Untuk 2 tahun Mas untuk Bilal. tes. Ya, Yang waktu tesnya. Oh, 2 tahun sekarang ya? 2 tahun. Karena sudah Bribda. Bribda. Brigadir 2. Brigadir 2. Ya. Berarti sudah 2 tahun di sana. 2 tahun. Gimana sih cerita atau pengalaman kehidupan di sana? Jadi ketika saya pertama kali lulus dari SPN,
Bahkan masih di SPN pun Mas Bilal, saya sering diperintah untuk berceramah, mengasih kajian, mengisi hadroh. Gitu saya sering Mas Bilal. Nah waktu ketika saya di Polda itu dibentuk sendiri yang namanya polisi santri. Jadi polisi santri itu terdiri dari anggota yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Jadi kita membuat organisasi sendiri, bukan organisasi sih, kumpulan. Komunitas Ya, ya. komunitas polisi Komunitas santri. polisi santri. Sekarang sering diundang ke pondok pesantren-pesantren di Jawa Timur. Oh, pasti buat untuk motivasi Ya. santri yang ada di pesantren biar nggak sedih. Oh, saya cita-cita pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, Ya. tapi kok saya mondok. Biasanya kan ada santri itu yang minder, nggak bisa seperti itu. Pemirsa LGTV dimanapun Anda berada, Mas Harul ini sebagai salah satu contoh, meskipun banyak contoh-contoh yang lain, misalkan kemarin Mas Atola juga, bahwasannya mondok itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk kita jadi apapun. Mau kita pengen jadi polisi, jadi tentara, jadi apapun itu bisa kalau kita itu mondok. Karena di pondok itu nggak harus jadi seorang ustadz. Ya, Karena benar. dakwah itu kan luas. Nah, ngomong-ngomong dakwah apa ini yang Mas Harul bisa sampaikan di tengah-tengah komunitas kepolisian? Nah, saya kan sering menyampaikan kultum di kantor, menyampaikan kultum di Masjid Polres, Masjid Polda dulu. Nah, itu yang saya sampaikan yaitu ilmu-ilmu yang saya dapatkan ketika di pondok. Ilmu dari menghafal hadis, ilmu dari menghafal Al-Qur'an, tafsir-tafsir yang telah dijelaskan sama Pak Kiai, saya jelaskan kembali pada kepolisian. Jadi juga membagikan ilmu Ya. selama ada di pesantren. Alhamdulillah. Ada nggak pernah misalkan satu peristiwa gitu, Mas Harul itu sempet ngajak temannya, misalkan ada teman-teman kawan-kawannya itu nggak sholat gitu, misalkan Mas Harul ajak untuk sholat gitu, pernah nggak misalkan ngajak kayak gitu? Sering saya dulu. Saya ketika waktu di kantor sering ngajak, kalau waktunya azan berkumandang, saya berhenti untuk bekerja, langsung mengajak ke musola. Masya Allah. Begitu. Berarti ini salah satu figur yang bagus menurut saya untuk ditiru oleh kita semua. Bahkan Mas Harul saja yang sudah jadi anggota kepolisian itu bisa buktinya mengajak teman-temannya untuk melakukan ibadah. Karena menurut saya itu sih yang menjadikan perbandingan atau perbedaan antara kita sebagai manusia dan hewan. Mas Harul pernah lihat sapi? Ya, Sapi itu kan misalkan ada sapi makan rumput sepanjang hari. Ada dengar suara adzan duhur, dia tetap ngecapi rumput. Kemudian datang asar, waktu adzan, dia tetap yang seperti itu. Akan tapi kita sebagai manusia, sebagai umat yang beragama, punya Tuhan, punya syariat, punya prinsip dalam dasar agama, tentunya kita sebagai seorang muslim itu ketika ada panggilan azan, kita mendatangi azan tersebut. Jadi contoh yang bagus ini Mas Harul ini untuk kita semua. Kemudian Mas Harul, ini saya kipu ini, kan banyak pengalaman atau pelajaran yang dialami ketika sewaktu di pesantren. Nah, apa kira-kira ilmu atau nasihat yang paling berkesan buat Mas Harul untuk menjadi anggota kepolisian ini? ya, pesan yang saya ambil yaitu berasal dari perkataan Pak Kiai saya, Ustadz Fatkur Rahman, yang mana dimanapun kita berada, jadi apapun kita, ilmu yang kita dapat usahakan bermanfaat bagi orang lain, karena sejatinya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika waktu saya mondok di LKC ini, saya mendapatkan banyak ilmu dari Pak Kiai. Jadi begitu Mas Bilal. Jadi yang paling diingat itu khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Jadi apapun, kapanpun, dimanapun, yang penting itu kita manfaat. Ya, Nanti minta manfaat, entah jadi
karyawan, jadi polisi sekalipun, jadi yang lain, profesi yang lain itu harus bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Kemudian apa hal yang dirindukan di pesantren? Kalau yang saya rindukan di pondok pesantren ini yaitu bisa mengaji setiap pagi bersama Pak Kiai, bisa menghafal Al-Quran lagi dengan cukup waktu yang banyak, bisa menghafal hadis, dan bisa bertemu teman-teman yang bisa menambah ilmu untuk saya maupun menambah ilmu untuk orang lain juga. Jadi yang paling berkesan itu kebersamaannya ya. Iya. Kebersamaan dengan teman-teman yang memang sama-sama punya satu visi untuk belajar memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menghafal. Tapi memang benar sih, menghafal waktu kita menjadi seorang santri itu adalah suatu hal yang mudah karena waktunya itu sangat luas, sangat banyak, kemudian banyak waktu kosong. Maka para santri sekarang itu seharusnya memanfaatkan waktu mereka itu untuk banyak menghafal, karena ketika kita sudah terjun di masyarakat seperti Mas Harul dan teman-teman yang lain, itu akan banyak waktu yang tersita untuk kegiatan yang lain. Kita nggak mungkin lagi untuk sesempat yang waktu dulu kita di pesantren. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa ini Mas Harul? Kalau ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada adik-adik semua. Jadi pesan saya untuk santri-santri pondok pesantren Islamic Center LGC sendiri maupun pondok yang lainnya, yaitu manfaatkanlah ilmu yang kita dapat dan jadi apapun kita, entah itu jadi Polri maupun jadi TNI, manfaatkanlah ilmu yang kita dapat di pondok ini untuk disebarkan ke kantor, untuk disebarkan ke masyarakat, agar ilmu kita menjadi bermanfaat. Jadi begitu Mas Bilal. Jadi tetap untuk berdakwah ya. Iya. Tetap untuk berdakwah. Jadi sebagai apapun kita, profesi kita apapun, Polri, TNI atau profesi yang lainnya itu, menurut Mas Harul ini pesannya itu harus terus untuk berdakwah dan gak berhenti untuk menebar kebaikan supaya memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Kemudian Mas Harul, yang terakhir ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua yang mungkin sekarang lagi lihat video ini dan ustadz-ustadz yang pernah mengajar dulu di pondok pesantren? Pesan saya untuk orang tua, dan terima kasih saya kepada orang tua karena sudah menaruh saya di pondok ini, dan pada akhirnya di pondok ini saya mendapatkan banyak ilmu. Dan untuk orang tua saya yang kedua, yaitu guru-guru saya merasa terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Pak Kiai itu sangat bermanfaat bagi saya, baik saat ini maupun kedepannya, insya Allah Mas Bilal. Seperti itu. Jadi pemirsa LGTV dimanapun Anda berada, terima kasih telah melihat tayangan kami di acara Podcast Tren Bicara Yang Baik. Nantikan episode-episode Podcast Tren Bicara Yang Baik di episode-episode selanjutnya. Saya Muhammad Bilal Bangsawan mewakili seluruh kerja kru LGTV yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekeliruan yang kami lakukan. Akhirnya, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas. Ya